Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Kabupaten yang saya cintai, masyarakat Provinsi Riau, masyarakat Indonesia yang saya hormati. Saya sekarang berada di salah satu dekat Anjungan, uh, perusahaan dulu namanya Condor Petroleum, outsource, uh, terinspirasi di mana mereka ini bisa tetap eksis sampai dengan hari ini walau hanya memiliki limited potential of an oil well resource dengan ladang yang sangat terbatas. Dan ini menjadi cambuk bagi ke depan seorang direktur PT BSP untuk menjadikan ini sebagai acuan bagaimana mengelola perusahaan minyak dengan kondisi yang sangat terbatas, tapi malah di kita di BSP cukup luas potensi fuel oil resource-nya, insyaallah. Kemudian saya lebih rapi. Tadi teman-teman ngomong rapi banget bang. Ya saya bilang saya lagi mempersiapkan diri menyambut kedatangan direktur utama PT BSP yang baru, yang profesional. Tentu saya harus menyesuaikan diri dalam penampilan. Oke, di sisi lain, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, mengapa kita sangat concern terhadap PT BSP ini? Karena PT BSP ini salah satu aset negeri ini yang untuk kita bekalkan kepada anak cucu kita seperti yang kita miliki pada kawasan KITB. Maka kita semua harus menjaga dan mengikuti perkembangan dalam pengelolaan ini. Mengapa ini penting sekali? Karena kita agak trauma dengan apa yang terjadi 10 tahun terakhir. Perusahaan BSP ini dikelola secara tidak profesional, digrogoti dari berbagai pihak oleh para stakeholder yang lama dan menyisakan pipa yang usang, biaya tracking pengiriman minyak yang 10 kali lipat lebih mahal. Mereka memelihara para kontraktor yang memonopoli berbagai proyek sehingga proyek berbiaya tinggi, membangun gedung yang tidak jadi, menghambur-hamburkan uang, memasukkan pegawai, para petinggi dari kalangan keluarga yang tidak profesional, yang tidak punya capability. Kemudian terakhir, kita BSP harus membayar ke depan sekitar ada kewajiban kepada pemerintah pusat lewat ASNM sekitar 2,2 triliun di tahun 2007 harus kita. Padahal sekarang kita dalam kondisi ditinggal oleh stakeholder lama dalam keadaan kolap. Rugi di tahun buku 2024 287 miliar lebih kurang, hampir bangkrut. Nah, kerjaan ini diambil alih, harus terpaksa apa boleh buat oleh stakeholder yang baru, ibu bupati baru, DPR yang baru, direktur komisaris utama yang baru. Tetapi kita yakin kita insya Allah mampu bersama-sama kita dukung mereka. Nah, tentunya dengan ditambah kekuatan rekrutmen direktur utama PT BSP yang baru yang segera akan dilaksanakan. Bapak, ibu-ibu, saudaraku, mengapa ini penting? Kita concern banget kenapa perjuangan untuk mendapatkan pengelolaan blok CBP ini ke PT BSP tidak gampang. Pertama, oleh senior kita Pak Arwin dan lain-lain, kemudian ada Irfan Gunawan, memastikan bahwa dari Kaltek Pertamina kasihkan ke daerah. Kemudian setelah dapat daerah, ada dari internal pemerintah daerah meminta kabupaten mereka, Bengkalis, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Dumai agar mereka yang kelola. Alhamdulillah waktu itu kita datangkan 20 truk lebih masyarakat dari Kecamatan Sungapit, Bungaraya, Sabah Ao, dari Perawang, demo di Pengadilan
Negeri Pekanbaru untuk membatalkan agar pengadilan membatalkan gugatan PN yang diajukan oleh Kabupaten Bengkalis. Alhamdulillah itu berhasil. Dan kita tidak minta apa-apa, kita bangga atas perjuangan itu. Setelah kita tim dikelolalah 10 tahun terakhir ini oleh generasi penikmat, mereka hancurkan yang saya sebutkan tadi. Sekarang ada generasi baru yang kita harus bantu, kita harus dukung. Nah, berikut ini insya Allah proses perubahan itu, perbaikan itu sedang mulai berjalan. Dan kita memiliki seorang komisaris utama yang saya yakin kredibilitasnya, kemampuannya, disiplinnya untuk menjaga aset rakyat di PT BSP tidak lagi dirampok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. InsyaAllah. Maka ke depan kita berpikir secara umum saja, tentulah calon Direktur Utama PT BSP secara knowledge-ment, tentu basicnya adalah orang perminyakan, walaupun dari lokal university maupun universitas luar negeri. Kemudian tentulah mereka beliau memiliki pengalaman, experience di dunia perminyakan, di perusahaan minyak dalam negeri maupun di luar negeri. Itu langkah baiknya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, kandidatnya harus memiliki networking, jaringan yang kuat dengan departemen terutama SDM dan BP Migas. Kenapa? Ini pusat daripada pengelola perminyakan nasional, dan kita masih ada 2 kerjaan besar ke depan ini adalah mengganti pipa dan bagaimana caranya mengatasi setoran yang 2,2 triliun di tahun 2027. Yang tidak kalah penting adalah kandidat ini harus mempunyai attitude. Saya punya teman dulu yang bekerja di salah satu petinggi di Kondo Petroleum ini, tetangga di Jakarta. Beliau bilang, Pak Rizal, saya baru tahu ada satu pertanyaan dari beberapa pertanyaan saya interview, membuat saya lolos menjadi salah satu petinggi di Kondo Petroleum. Pertanyaan yang mereka beri ke saya adalah, guys, could you manage the limited exploration potential of an oil field well resource area that can be explored? Saya jawab dengan berbagai ilmu pengalaman yang saya miliki. Kemudian di ending, di akhir jawaban saya tutup Pak dengan kata-kata, Mister, if I couldn't give the company good result and the company going down, I will resign without you ask me to resign. Luar biasa. Jadi artinya kira-kira begini pertanyaannya, Pak. Apa you mampu mengelola ladang minyak yang sangat terbatas, tak ada sumber-sumber baru? Dan bagaimana menurut kamu? Saya jawab dengan segala macam keilmuan saya dan pengalaman. Terakhir saya jawab, Mister, jangan khawatir kalau saya terasa tidak mampu, saya akan mengundurkan diri tanpa harus kamu suruh saya mundur. Nah, Pak, attitude mental pejuang yang seperti ini yang kita butuhkan dari calon Direktur Utama PT BSP ke depan. Maka lewat video ini kami masyarakat Indonesia mengundang seluruh masyarakat, anak muda yang berpotensi, baik itu anak kompetensi yang ada di Siak, yang ada di Riau, di Indonesia, di luar negeri, pulang, daftarkan diri, mari membangun negeri, dan bapak-bapak akan kita bayar layaknya seorang Direktur Utama perusahaan perminyakan. You dapat 2, dapat penghasilan yang layak dan mengabdi kepada negeri. Demikian kami sampaikan, semoga ini didengar banyak pihak. Salam hormat kami, mari kita bangun negeri kita dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.